Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video saya dari awal sampai yang terbaru. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah like, udah share, and subscribe. Dan supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah, teman-teman, masih membahas tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Kali ini saya akan membahas salah satu gejala yang sering sekali dikeluhkan, yang sering sekali muncul ya pada penderita GERD dan anxiety ya, dari berbagai macam gejala ya teman-teman ya. Yang paling sering dikeluhkan itu sensasinya adalah keliengan dan pusing. Jadi banyak sekali yang masih bertanya mengapa masih pusing, masih sering keliengan ya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya. Kali ini kita bakal bahas. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi ya teman-teman. Jadi sensasi asam lambung, GERD dan anxiety itu banyak ya teman-teman. Jadi berjuta rasa yang kita rasakan kalau kita kena asam lambung, GERD dan anxiety. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada sensasinya ya teman-teman. Jadi sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Jadi kalau sensasi itu muncul ya, ibaratnya begini ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum mengerti kenapa muncul banyak sensasi ya. Jadi di dalam lambung itu ada si asam lambung yang tugasnya sebenarnya untuk menghancurkan makanan kita ya. Nah, karena produksinya terlalu banyak, dia keluar dari lambung hinggap di organ-organ kita ya. Dan ketika dia hinggap di organ lain, disitulah akan munculkan berbagai macam sensasi. Misalnya dia hinggap di kepala, kita jadi pusing, jadi keliengan ya. Jadi kalau dia hinggap di mata, jadi pendangan buram, kabur ya. Hinggap di telinga, jadinya mengiritasi telinga kita, jadinya sakit, telinga kita bengkak, berdengung. Kemudian kalau di mulut jadinya pahit, jadi asam ya teman-teman. Dan tenggorokan jadi sakit, susah menelan. Kalau di dada jadinya sesak ya, jantung berdebar terus kayak orang sakit jantung ya. Kemudian di ulu hati jadi sakit ulu hatinya, di punggung, di pinggang jadi nyeri, kalau di kaki jadinya lemes ya, rasa nggak berdaya, nggak bertulang. Jadi banyak sekali sensasinya ya teman-teman. Nah, banyak juga yang masih bertanya kenapa saya begini begitu, sensasinya seperti itu. Sebenarnya jawabannya sudah jelas ya teman-teman. Itu karena asam lambung tadi, karena lambungnya luka, lambungnya sedang sensitif, lambungnya sedang galau, lambungnya sedang sakit. Makanya menimbulkan berbagai macam sensasi, termasuk yang keliengan dan sering pusing. Jadi sebenarnya kalau ada yang masih bertanya bagaimana cara mengatasinya ya, itu sebenarnya mengatasinya juga sama, kita jalankan 3P. Kita atur pola makan kita lagi, kita atur pola pikir kita atur pola hidup sehat. Dan ada juga yang bilang saya sudah atur pola makan, kenapa belum sembuh juga ya teman-teman. Nah, jadi mungkin jawabannya pola pikirnya belum betul, pola hidupnya juga belum betul, karena ketiganya harus seiring, harus seirama ya teman-teman. Karena lambung, otak itu saling bekerja sama ya teman-teman. Kalau lambung kita sakit, itu otak langsung stres, langsung juga galau. Kalau kita stres, lambung itu sakit. Nah, apalagi penyebabnya ya, penjelasannya lagi kenapa kita sering keliengan dan pusing ya, berdasarkan pengalaman saya. Kenapa saya sering pusing dan keliengan, itu salah satunya adalah penyebabnya pertama karena efek samping dari obat yang kita minum ya teman-teman. Jadi saya pernah cerita, saya kalau minum obat dokter itu sensasinya malah makin pusing ya, apalagi yang botol sirup itu ya, yang obatnya yang cair itu ya, jadi langsung pusing. Karena memang rata-rata
obat asam lambung itu ada efek sampingnya. Jadi kalau memang teman-teman ingin melanjutkan obat dokter, itu bisa diminta efek samping obatnya yang minim ya, yang sedikit efek sampingnya. Kalau saya itu tidak sanggup lagi ya teman-teman, karena rasanya setelah minum itu langsung kepala pusing, keliangan, rasanya ngambang gitu ya, kayak mau terbang kepala ini ya teman-teman. Jadi saya putuskan mungkin memang tidak cocok, jadi saya cari alternatif obat lain ya, atau obat herbal tradisional, dan mungkin teman-teman bisa juga seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian kenapa kita sering pusing ya, karena si asam lambung tadi yang hinggap di telinga kita, mengiritasi telinga kita, sehingga telinga itu bisa kalau asam lambung hinggap di telinga, bisa telinga kita ini bengkak, sakit ya, bisa nyeri, bisa berdenging ya. Jadi pengaruhnya juga ke situ, karena pusat keseimbangan kita itu kan ada di telinga ya teman-teman. Ketika si asam lambung mengganggu ke sana, jadi kita juga sering keliangan, sering pusing ya teman-teman. Nah kemudian yang ketiga, hampir sama dengan kenapa kita sering lapar, sering makan, mungkin sering lemes ya, dan ini juga mempengaruhi kenapa kita sering keliangan dan pusing, karena kurangnya kadar gula dalam darah kita. Jadi kadar gula dalam darah kita itu tidak normal ya, mungkin tidak lengkap di asupan nutrisi makanan kita. Itu juga bisa bikin kita keliangan dan pusing. Makanya kita orang asam lambung gerdang Ashiati itu harus selalu mengatur pola makan kita ya, makan yang bergizi dan menghindari pantangan ya. Jadi harus cukup nutrisinya, karbohidratnya, proteinnya ya. Kemudian kenapa kita sering pusing, karena aliran darah kita tidak lancar ya. Jadi tidak ada yang mendorong darah ke kepala ya, mungkin ada yang menghambatnya. Nah makanya kita sering pusing atau keliangan, karena peredaran darah tidak lancar ke otak ya teman-teman. Nah bagaimana cara mengatasinya supaya kita tidak keliangan, tidak sering pusing ya? Kalau saya sendiri, kalau saya pusing keliangan itu saya langsung minum air hangat ya. Jadi tiap pusing keliangan saya minum air hangat, karena memang air hangat itu melancarkan peredaran darah ya teman-teman ya. Kalau kita dehidrasi minum air itu juga efeknya pusing dan keliangan. Jadi kalau minum air hangat apalagi ya, itu juga bisa mengurangi keliangan dan pusing ya. Jadi air hangat bagus sekali untuk mengatasi keliangan dan pusing ya teman-teman. Kemudian yang pastinya mengatur pola makan kita ya, karena memang sumber dari segalanya itu karena lambung kita yang sakit tadi. Maka kita harus mengatur pola makan kita, menjauhi pantangannya ya, supaya lambung itu sehat. Karena semua sensasi tadi kan itu muncul karena lambung kita yang sedang luka, lambung kita yang sedang sakit. Makanya harus kita normalkan lagi lambung kita sehatkan lagi lambung kita, baru hilang sensasinya. Makanya kita harus menjaga makan kita ya, memperhatikan makan kita, memperhatikan nutrisinya, karbohidratnya, proteinnya ya. Kemudian harus istirahat yang cukup ya teman-teman, jangan begadang. Jadi karena kalau kita sering begadang itu juga bikin keliangan dan pusing. Terus kalau kita tidur ya, lagi tidur nih ya teman-teman, kemudian mau berdiri, itu jangan langsung dari tidur ke langsung berdiri gitu ya teman-teman, karena itu bisa bikin kita pusing dan keliangan ya. Jadi bertahap, jangan kaget gitu, misalnya lagi tidur langsung berdiri, jangan seperti itu ya. Jadi harus pelan-pelan ya, misalnya dari tidur tuh duduk dulu, terus jangan terburu-buru gitu ya teman-teman. Nah kemudian kalau teman-teman berjemur itu jangan terlalu lama, karena berjemur itu juga akan membuat kita keliangan dan pusing. Jadi jangan terlalu lama berjemur ya teman-teman. Kemudian banyak istirahat, terus hindari
aktivitas yang berlebihan ya teman-teman. Kemudian kalau tidur menghadap ke kiri supaya mengurangi sensasi pusing. Nah teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran ya dari pengalaman saya juga. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan jangan lupa dukung selalu channel saya dengan cara like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.